Ada lagi yang nggak masuk. Siapa? Ada absen. Asfa. Hadir. Cherry. Marta. Hadir, Bu. Ainur. Hadir, Bu. Dela. Ica. Hadir. Adi. Cincin. Saya Ibu. Oke. Ada yang belum absen? Ada. Siapa? Siapa namanya yang kemarin itu? Yang nggak masuk yang murid baru? Siapa? Andika. Siapa? Siapa? Andika namanya Bu, tapi nggak masuk murid baru. Andika. Ya. Oh, kenapa sakit tak? Itu apa dia? Ya, kan biasanya sama gini Bu. Kacau lu. Oh, Sakit. Bapaknya Ainur. Iya, cowoknya Ainur. Sakit. Sekarang kehujanan. Tahu kamu. Kan habis cek. Oke. Dia dibully di pojokan. Kamu kenapa cincin? Mbak Cinti, jangan Ibu, ini tuh tempatnya Andika. Oh. Masih Ibu. Oh, gak apa-apa. Biar deket sama temennya. Nggak mau Ibu. Iya, pik-pik, Bu. Pik-pik. Bu, dia udah Kita mulai dari hari ini ya. Jadi kemarin kan kita sudah bahas pengangguran nih. Jadi sekarang kita akan membahas ketenaga kerjaan. Jadi tenaga kerjaan ini ada beberapa pembahasan. Ada 5 pembahasan yang akan Ibu jelaskan sore hari ini. Yang pertama ada pengertian ketenaga kerjaan. Yang kedua ada tenaga kerja, angkatan kerja, dan kesempatan kerja. Untuk yang ketiga jenis-jenis tenaga kerja. Keempat permasalahan ketenaga kerjaan, dan yang kelima cara mengatasi permasalahan ketenaga kerjaan. Oke, sebelumnya tahukah kalian apa yang dimaksud dengan ketenaga kerjaan itu? Saya tahu. Iya, apa? Tenaga kerjaan adalah segala hal yang berkaitan dengan tenaga kerja, mau itu sebelum, selama ataupun setelah masa kerja. Pintar. Mas dulu dong buat apa? Oke, benar sekali. Jadi, ketenaga kerjaan sendiri itu menurut Undang-Undang Dasar Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan. Ketenaga kerjaan sendiri adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja. Jadi untuk sebelum masa kerja sendiri itu contohnya seperti pelatihan, pemagangan, dan pencarian kerja. Jadi kalau misal kalian udah lulus sekolah nanti, ada masa di mana sebelum masa kerja itu. Contohnya kayak kalian cari pelatihan buat kayak kerja yang kalian inginkan, terus magang di tempat-tempat yang lain, sama kayak pencarian kerja yang emang kalian passion kalian dan yang kalian butuhkan. Terus selanjutnya itu ada yang selama masa kerja. Jadi selama masa kerja sendiri itu di setiap perusahaan biasanya itu kita mendapatkan gaji atau upah yang sesuai dengan pekerjaan kita, yang sesuai dengan hasil kerja kita. Terus ada perlindungan kerja dan jaminan sosial. Itu contohnya seperti apa? BPJS kayak gitu. Itu kan juga merupakan jaminan sosial dan perlindungan kerja. Terus selama masa kerja itu ada sesudah masa kerja. Jadi sesudah masa kerja itu kan biasanya kita dikasih pesangon ya dari perusahaan. Itu terus ada jaminan hari tua dan gaji pensiunan seperti itu. Nah, selanjutnya ada tenaga kerja. Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Jadi di sini ada 2 jenis tenaga kerja. Yang pertama menurut sifatnya dan yang kedua menurut kualitasnya. Di sini siapa yang bisa menjelaskan tenaga kerja menurut sifatnya? Yang pertama tenaga kerja jasmaninya. Siapa yang bisa menjelaskan? Risik dia Bu. Ayo. Yang pertama tenaga kerja.
kerja menurut sifatnya. Sekarang kita menuju ke tenaga kerja menurut kualitasnya. Siapa yang bisa menjelaskan tenaga kerja menurut kualitasnya? Untuk tenaga kerja terdidik. Saya Bu, Oke, Aino silahkan. kalau ke tenaga kerja terdidik itu tenaga kerja yang mempunyai pendidikan yang tinggi dan ahli di bidangnya. Contohnya kayak dosen, guru, dokter, dan lain-lain. Nah itu Bu. Yeay, tepuk tangan buat Aino. Selanjutnya ada tenaga kerja terlatih. Siapa yang bisa? Oke, Ica, silahkan. Tenaga kerja terlatih itu tenaga kerja yang memiliki keahlian dalam bidang tertentu karena pengalaman kerjanya. Untuk contohnya itu kayak montir, sopir, kayak gitu Bu. Oke, good job, pintar sekali. Tepuk tangan buat Ica. Selanjutnya ada tenaga kerja. Selanjutnya ada tenaga kerja terdidik dan terlatih. Siapa yang bisa jawab? Cincin. Apa Ibu? Bisa dijelaskan di yang nomor 3 untuk tenaga kerja menurut kualitasnya? Oh, sebentar Ibu. Kok itu sih Bu, salah, dia nggak tahu apa-apa. Ayo disimak ya. Jangan main HP sendiri, jangan main sendiri. Ini langsung aja bisa jawab. Yang kanan suka marah-marah. Yang paling Apa Ibu mau jawab Ibu? Ya silakan Yang pertama Ibu, yang menurut kualitasnya tenaga kerja terdidik itu punya pendidikan yang tinggi sehingga di ahli bidang, mohon maaf Ibu, di ahli bidangnya sendiri. Jadi contohnya itu kayak guru, dosen ataupun dokter. Oke, pintar. Mas Cici. Ayo sama Dela ini kenapa kau berantem terus? TikTokan. Udah, ditutup HP-nya. Ayo kamu boleh main HP. Diperhatikan, Ibu sedang menjelaskan. Nanti di akhir bakalan Ibu kasih soal buat kalian, harus bisa menjawab. Oke? Harus bisa. Saya nggak mau duduk sama dia. Ayo tidak, ayo dijaga jaraknya, dijaga jaraknya. Jangan. Aku digala-gala tiap kamu yang gini Saya dibully Bu. Sudah. cuma di depan buku. Nanti yang rame maju ke depan jawab pertanyaan dari Ibu. Diperhatikan ya anak-anak. Gak mau. Kak. Nanti diperhatikan ya, Ibu sedang menjelaskan. Kok sudah sampai sini? Tandanya pulang Ibu, Pulang. Pas ibu jangan gitu. Tahu dulu, Jadi nanti. pas-pasan semua di depan. Ya udah Bu. Masih hujan, nggak boleh pulang nanti kalian kehujanan. Hujan masih air. Terus? Ada Ya pulsa milik di orang depan. lain. Hujan. Ini tadi baru Ibu. Sudah. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan tentang anggaran kerja. Jadi anggaran kerja sendiri yaitu penduduk atau orang masyarakat yang sudah memasuki usia kerja 15 tahun ke atas. Tuh. Jadi anggaran kerja sendiri itu yang bisa aktif secara ekonomi, baik sedang bekerja
sini ada tingkat pengangguran yang tinggi. Siapa yang bisa menjelaskan apa maksud tingkat pengangguran yang tinggi? Asma, yang coba jelaskan untuk tingkat pengangguran yang tinggi. Banyak orang-orang kayak Bella tuh Kenapa? Kenapa Bella? nggak kerja. Emang Iya kan nggak aku salah. kan sekolah. Iya. Aku kan masih 14 tahun nggak masuk angkatan kerja. Ayo dijelaskan dengan benar apa itu tingkat pengangguran yang tinggi. Banyak Tapi orang-orang dia yang punya kerjaan tuh. Oke. Selanjutnya ada jumlah angkatan kerja yang tinggi. Siapa yang bisa menjelaskan? Bella katanya mau kasih. Siapa yang bisa menjelaskan? Dia malah jelasin Bu. Dia soalnya butuh penjelasan dan jelas. Jumlah angkatan kerja yang tinggi itu berarti banyak tenaga kerja yang udah mumpuni, yang udah menurut standar itu pantas untuk bekerja. Contohnya Indonesia 2000 masih begitu 2045 itu kan kayak angkatan kerjanya banyak, jadi kayak bonus demografi. Ya, jadi di sini permasalahan tenaga kerjaan itu ada jumlah angkatan kerja yang tinggi itu maksudnya udah banyak orang yang ingin bekerja tapi lapangan pekerjaannya tidak ada. Seperti itu. Yang ketiga ada rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Ainur. Siapa yang bisa menjelaskan? Ainur. Ya. Ainur. Silakan dijelaskan untuk nomor 3. Rendah itu. Ya, rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan. Itu artinya tingkat pendidikannya rendah dan tidak punya keterampilan. Kayak Bella. Contohnya seperti apa? Contohnya seperti Andi. Oh, apa Eh, lagi? salah ini, Malah. salah. Tetangganya Andi Bu. Musuhnya Kenapa? ada lagi. Ada kok ada lah itu kayak kurang rendah. Bapak tingkat pendidikannya itu rendah karena ternyata apa udah salah gitu dari pendidikannya dia kayak pakai cuma lulus SD, nggak lanjut apa sekolahnya. Coba di online. Oke, betul banget apa yang dilakukan oleh Ainur. Jadi untuk rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan itu seperti kayak rendahnya skill-skill yang mereka punya. Jadi kan perusahaan biasanya kan mempunyai kayak batasan skill atau kemampuan yang mereka inginkan. Sedangkan dari seseorang itu sendiri itu rendah akan itu semua. Terus selanjutnya itu ada penyebaran angkatan kerja tidak merata. Jadi di sini siapa yang bisa menjelaskan Apa? penyebaran angkatan kerja tidak merata? Mata. Siapa? Abi. Ica diem aja udah tahu. Iya Bu, kita diem saja. Siapa yang menjawab? Cherry kan belum menjawab. Silakan jawab. Penyebaran angkatan kerja tidak merata itu seperti apa? Contohnya itu seperti tenaga kerja yang kayak Yang udah siap kerja itu tapi nggak semuanya dapat pekerjaan gitu Bu. Oke, jadi ini menjelaskan penyebaran angkatan kerja yang tidak merata itu seperti di Indonesia ini kan banyak tempat-tempat yang daerah yang terpencil. Sedangkan di kota-kota besar itu banyak pekerjaan, banyak lapangan pekerjaan, tetapi di tempat terpencil sendiri itu kurang terkait lapangan pekerjaan. Jadi seperti itu. Terus yang terakhir ada perlindungan kesejahteraan tenaga kerja yang belum maksimal. Siapa yang bisa menjelaskan di sini? Cincin dekat di. Cincin, apakah bisa menjelaskan? Main HP dia. Yang mana Ibu? Yang nomor 5 ayo diperhatikan ini. Jangan pada terus. 2345. Sebentar Ibu. Siapa yang bisa membantu cincin? Nggak mau dibantu dia Cincin, dia berusaha sendiri. Katanya Mandi mandiri. iso Ibu. Cincin mandiri. Ayo, Siapa yang bisa membantu cincin? Asfa. Ayo Asfa silahkan. Nomor 5. Jadi itu kesejahteraan tenaga kerja nggak terlindungi gitu Bu. Misalkan kayak kadang masih ada asuransi yang kurang, BPJS yang nakal, sebagainya. Betul sekali. Jadi itu semua merupakan permasalahan ketenagakerjaan yang ada di Indonesia. Selanjutnya yaitu ada cara mengatasi permasalahan ketenagakerjaan. Yang pertama, pemerintah harus memprioritaskan reformasi pendidikan dengan menyesuaikan kurikulum. Yang kedua ada peningkatan aksesibilitas
pemerintah perlu mendorong adopsi teknologi dalam penempatan kerja dan membentuk platform online untuk membantu para pekerja itu lebih mudah mendapatkan pekerjaan. Ayo diperhatikan itu. Ayo diperhatikan, ibu lagi bicara. Tolong dong, saya belajar, saya fokus belajar di kampus tuh. Mereka berdua Bohong itu, bohong. Kalau lampunya di depan juga ya, suruh maju ke depan Bu, nyanyi. Ya lah, suruh keluar aja, Bu. Ya Bu, ABK sendiri dia. Dia normal. Ada dibully. Ya lah, Bu, sudah. Ayo kita lanjutkan pembelajaran pada hari ini biar cepat pulang. Katanya mau pulang tadi. Iya. Pulang aja. Nanti ayo duduk lagi, duduk. Kan ABK dia Bu, nggak bisa diam. Terus yang terakhir ada melibatkan sektor swasta dalam mendukung program pendidikan dan pelatihan. Gue juga gambarnya kayaknya beda sendiri. Yang mana? Rasis. Ya sudah, terima saja ya. Oke, jadi ini penjelasan ibu untuk hari ini. Setelah ini belum ya. Setelah ini kalian akan saya bagi kelompok. Satu kelompok 4 orang. Kalian akan menjelaskan ketenagakerjaan, mayoritas ketenagakerjaan di Indonesia dan permasalahannya serta cara mengatasinya. Dalam kelompoknya Dipilih Bu aja. ya, kelompoknya saya pilihin. Nanti saya kasih waktu 5 menit. Nanti salah satu dari kalian akan mempresentasikan di depan. Maka saya bertanyakan, ya 1 atau 2 orang. Bella Ibu, Bella mau maju Bu. Daripada ABK Ibu. Saya bagi dulu ya, saya bagi dulu kelompoknya. Kelompok pertama dari depan, kelompok kedua dari belakang. Nggak mau ibu, nggak mau. Iya, iya, dia lagi. Jangan ke belakang ya. Tuh Bu, rame-rame dia Bu. Nggak mau ibu, nggak mau. Dia habis kesurupan ibu. Ibu, udah kelompok hama Ibu. Lu ya, sudah. Ayo, ibu kasih waktu 5 menit untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Silahkan dikerjakan teman-teman. Bisa ditulis di papan. Yang ini Bu. Jadi itu siapa tadi? Itu kelasnya siapa tadi bakal dihapus? Bu Ainun. Gimana sih Bu Ainun itu bakal dihapus? Ya Bu, dia sukanya dibaca Bu. Cincin yang hapus kan tiketmu. Maklum Bu, orang. Gimana sih Bella itu paketmu? Kalau nggak piket harus diusir dari kelas. Iya, Dela loh, Dela ABK usir aja Ibu. Saya dibully dari tadi Bu, saya diem juga. Saya mau pindah kelas normal aja. Amin. Amin. Saya mau dia. Kalau contoh dari Dia dari anak-anak Anggi juga loh, sama Kak Ica. Ya, jangan bareng masalah. Hujan. Wes cukup deh. Oh, kita tahu. Apa sih penyebab hujan itu Bu? Kan ini ekonomi bukan dia Saya mau ekonomi ya. tapi ini penting Bu. Kalau Kenapa? Kenapa penting? Kasih tahu. soalnya Ibu. Kenapa kok tadi hujan? Soalnya lagi itu terharu. Terharu kenapa ini ada? Lihat deh Pak. Habis keluar sama Andika tadi. Oh. Makanya Andikanya kehujanan tadi. Oh. Saya suka sama Dela. Kamu cemburu gitu loh. Ainun itu sebenarnya melapor Bu antara hubungan saya sama dia. Gak boleh gitu Ainun. Andika itu awalnya Andika itu lebih milih saya Bu. tapi Andika itu Bu pertama itu setia sama saya, tapi dia itu gak tahu. Bu, ternyata Andika boti. Sudah ya, sudah. Kalian diskusi soal membicarakan Andika, kasihan dia sakit. Oke. Diskusi. Ini saya tuliskan. Apa yang diskusi? Oh iya, diskusi ya.
kamu privacy kan? Gajinya berapa? Belum katanya, belum korupsinya. Itu kayaknya gajinya ibu diambil sama ayahnya dia. Iya. Ibu, Solusi. tolong Bu, dia bisa Bisa lupa. diskusi dulu nanti jelasin di depan ya. Oke. Nggak mau diskusi apa kan? Bu, satu-satu ibu. Loh, itu cincin yang Oh, diskusi Bu. Dia main HP sendiri Dia kan? tuh lagi curhat hati Bu Andika katanya bawa tim beneran. Ayo diskusi kalian dapat apa? Dapat hikmah. Jadi gimana Del tadi Del bahasanya tadi Del di gaji kata Kak Ica jadi gimana? Iya, Bu, Udah, itu di kelas. Ya, dalam sini. Iya tuh jago. Ayo diskusi ya, diskusi waktunya kurang 3 menit lagi. Balik kalau itu kebijakan atas salah. Yang ngatur gaji. Kalau mau ya kamu jangan baca ya, jangan dibaca di HP. Enggak, masalah baca bola. Mas nanti baca itu Iya. nanti baca ya. Iya, Apa masih ada bagusnya? Ya itu minusnya cewek ya gitu. Sudah. Masa maju kan saya? Masa belum maju? Ini sudah semua apa gimana? Sudah. Sudah. Kelompok ini maju dulu perwakilan 1 atau 2 orang silakan. Ayo, Asma. Ayo Asma silakan maju. Oke. Kak Sopan, Kak Sopan. Asma ditemenin sama Kak Cherry. Iya. Yang kedua itu biar Nabil. Asma aja. Hobi kau, hobi kau, hobi Ayo, kau, hobi kau. Kita ada jiwa aja. Tapi pada breng. sekarang saya lagi deket-deket sama cincin. Aduh, Bu, dia tuh jaga, Bu. Dia tuh anak gosip sama Budika. Ini yang dijelaskan, saya belum bisa lihat. Bisa baca. Agak sini, agak sini. Ayo silakan, silakan. Ayo biar Dia cepat ya, Pak. agak juga sama permasalahan solusinya. Ya, untuk kami contohnya itu guru. Kenapa Guru tuh? perkaraannya gajinya dikit. Kata siapa? Kata Asma. Kata Asma, Bu. Oh, Ya emang suka gitu Bu mulutnya mencong. kalau kan sebelum bapak jadi kepala sekolah jadi guru dulu, saya tahu itu, saya melewati. Oke, lanjutkan ya. Kecil, gaji guru kecil. Terus solusinya menurut kelompok kami tadi kebijakan dari atasnya lebih diubah lagi. Kayak misal korupsinya itu, nah itu kalau korupsi bagi-bagi juga ke yang korupsinya. Gak boleh korupsi ya. Karena ini sudah banyak korupsi. Oh, berarti itu solusinya salah. Salah, cari lagi. Jangan cari lagi aja. Nanti kamu maju lagi. Dia ke UPR aja. Gak mau maju lagi. Ya udah nanti keluarga sama Aspa ya. Gantian. Ayo kelompok selanjutnya, silahkan. Bu, bentar, angkat telepon. Ya, silakan berdua. Ayo. Bu, sekarang udah jawab. Andika. Sama Teken. Oh iya. Apa ini?
di realitanya itu agak berbeda gitu loh Bu. Jadi mereka kan kadang fokus dengan pembelajaran yang ada di sekolah atau di perguruan tinggi, tapi mereka lupa dengan mempelajari soft skill dan juga digital yang lain begitu. Jadi untuk solusinya Cincin gimana solusinya? Solusinya harus sebelumnya harus ini ya Bu ya, kayak di kota-kota kecil itu harus ada sosialisasi mengenai penyebab-penyebab atau perguruan tinggi. Ada Sebelum masuk perguruan tinggi kan emang ada kota kecil. Bukan kota kecil ya? terus apa? Ini daerah. Ya daerah kecil Bu, daerah kecil itu harus diberi sosialisasi. Udah Bu, dia suruh diem dulu Bu. Ayo nanti kamu maju lagi. Ayo. Kalau misalkan nanti itu ada itu kan Bu, mereka tuh masuk akuntan, sebelum mereka masuk akuntan sebelum masuk akuntan itu mereka harus mempunyai sosialisasi dulu ya di daerah-daerah terpencilnya itu Bu, karena kalau mereka udah masuk akuntan dan mereka tidak mempunyai bekal yang cukup kuat, jadi mereka bisa kalah dengan para akuntan-akuntan yang lain nih Bu. Jadi seperti itu nih Kak. Oh gitu. Bagus sekali, tepuk tangan buat kamu berdua. Silahkan kembali ke tempat duduknya. Ayo silahkan maju lagi untuk solusinya dari gimana? Mata belum punya Maka aku dapat aman Bu. Ayo Marta silahkan. Ayo, maju, Ya, maju, maju. turun. Ayo maju. Solusinya. Solusi dari apa tadi? Sendiri lagi. Solusinya mungkin dari Ya, kita sudah dikurangi. Dialokasikan ke guru. Ya itu aja. Atau kalau misalkan belum teratasi solusinya, dulu ya wilayah Indonesia. terus kalau mau ganti pekerjaan nanti banyak apa jadi guru dong? Iya yang apa yang Aku sama kasih saya kalau ada guru di negara ini gimana? impor. Sekolah kita diimpor. Gak boleh gitu, Asfa. Ayo jawaban yang benar. Nah, tadi benar tunjangan DPR dialokasikan ke gaji-gaji guru kasih tunjangan, kasih gaji gede. Itu pajak dialokasi ke guru. Sudah? Udah. Oke, tepuk tangan buat kamu. Ya Ibu, selesai. Isu. Konteksnya menjelaskan tidak Ya didengarkan. Ibu, yang lain ya Bu, tahu sendiri kan? Tahu sendiri barangnya. Ayo jalan. Apa tadi yang dijelaskan sama Asfa? Gak mau tuh bikin tulis saya. Oh, yang mana? Ya. Solusi. Ya. Solusinya itu adalah kebijakan dari pemerintah. Bagaimana mereka mensejahterakan profesi guru, bagaimana mereka bisa menarik anak muda untuk tetap bercita-cita menjadi guru tanpa khawatir soal finansial. Hidup guru. Hidup mahasiswa. Oke. Wah, sini hebat-hebat semua ya. Nanti aku mesti semua ya. Tepuk tangan dong buat yang ini. Jadi itu untuk pertemuan hari ini kita sudah menyelesaikan tentang materi ketenagakerjaan. Setelah ini Ibu akan memberikan soal buat kalian yang akan kalian kerjakan di rumah. Nanti bisa dikumpulkan lewat Google Drive ya. Iya Bu. Dari sini apa ada yang ditanyakan? No. Mau pulang ya? Ya. Kok kok buru-buru sih? Ya. Udah dijemput Bu. Oh, udah Kalau jawab saya saya. tunggu. HTS-nya itu Bu, bukan cowoknya. Andika dan Dika. Bukan cowoknya Ibu. Kan dia pelamar beneran Bu. Ya Allah. Sudah. Aku dulu